Pintu pun terbuka dan Janceng pun siap-siap masuk untuk melangkah ke dalam. Saat dia telah menekatkan hatinya untuk melangkah ke dalam, tiba-tiba, nah di sini kita nggak tahu atau masih belum tahu apa yang terjadi ya. Tapi untuk sementara di sini kita diperlihatkan keadaan sedang musim semi yang indah, bunga yang indah, lalu seorang wanita cantik yang sedang menghirup aroma bunga. Di sana terlihat seorang bocah kecil. Ternyata itu adalah Jianceng. Jianceng terpesona oleh wanita cantik yang di depannya. Dan dia masih tidak tahu, sudah jatuh ke dalam ilusi yang sangat dalam. Sementara seseorang mendekat dan berkata, kalau saja aku adalah bunga itu pada saat ini. Itulah yang ada di pikiran, bukan Jianceng? Kalau benar itu saja. Tunggu, siapa kau? Mati kau, nyahlah. Jianceng pun mendorong dan si wanita cantik itu pun tersenyum ke arah Jianceng. Jadi, jika saja itu benar, itu akan hebat kan kalau saja aku bisa menjadi bunganya, kata Jianceng dalam hati. Sambil menulis, Jianceng pun berkata-kata, jadi inilah yang namanya pubertas. Lupakan, aku akan menonton TV saja. Jianceng pun pergi menonton TV. Aku belajar sendirian di luar di sini dan orang tuaku di luar negeri. Sejak kapan ini dimulai? Suara itu, kapan aku mulai menulis buku harian, kata Jianceng dalam hati sambil melihat sesuatu, entah apa yang ada di depannya. Sepertinya TV drama sedang populer. Di kelas ada dua gadis yang duduk di depanku ketika membicarakannya hari ini. Situasi apa yang kau tahu? Apa kau tahu situasi yang kuhadapi, Len? Lihat bawahmu. Saat dia diperlihatkan bawahnya, rupanya itu adalah aktor di dalam TV. Namun saat dia melihat bayangannya yang di dalam air, terlihat itu adalah bayangan Jianceng. Masih kita tidak tahu apa yang terjadi. Pria Len ini dia akan tergigit oleh vampir itu, bukan? Dia mungkin tidak akan mati menurutku. Apakah orang berperan sebagai Len pengganti? Pantulan air itu terlihat sangat familiar, kata Jianceng. Jianceng pun lalu sudah menonton TV dan membuka kulkas untuk mencari makanan. Lalu dia pun menemukan minuman soda. Tunggu dulu, apa aku suka soda sebelumnya? Ini pertanyaan yang aneh. Kenapa aku terus berpikir tentang hal-hal yang aneh? Apa aku terlalu lelah? Mungkin aku harus pergi tidur. Jianceng pun pergi tidur. Lalu keesokan harinya, aku siap. Filmnya akan tayang besok. Itu juga perayaan ulang penyatuan Pak. Ketika waktunya tiba, aku harus mengajaknya pacaran, kata Jianceng. Sistem pelindung istimewa, sistem pertahanan digunakan untuk melindungi kota dari berbagai jenis serangan luar. Perselisihan antara NATO dan PAK menjadi lebih buruk. Bahkan kota ini yang tidak sekalipun merasakan perang memiliki bayangan perang menghantui. Lalu kenapa kehidupan tetap berlanjut dan Jianceng masih harus pergi ke sekolah? Lalu sesuatu robot pembersih datang menghampiri Jianceng. Cit. Lalu Jianceng pun ting. Lagi-lagi perasaan aneh ini terasa lagi. Sesuatu yang aneh. Aku pasti melihat sesuatu. Apakah kau berpikir aku ini sampah, kata si Jianceng. Hei Han, apa kau melihat episode yang kemarin? Ya, aku lihat. Bukankah di akhir Cai Chen itu mati atau dia menjadi vampir atau sesuatu? Oi, kata Jianceng dalam hatinya. Bukankah itu terlalu aneh? Kenapa juga peran utama harus mati? Kemarin aku ingat kalau aku melihatnya dipasung di salib, bukan di sebelah kolam. Apa yang terjadi biasanya adalah dia akan tergigit oleh vampir itu, kemudian dia akan menjadi vampir itu. Dia akan menjadi vampir yang akan bisa diterima oleh semua orang yang dia cintai. Setelah itu dia akan mengabaikan kecaman semua orang. Dia akan terus membasmi kejahatan untuk negaranya, hingga di mana saat dia menjadi pahlawan kerajaan penjahat terhebat, menjadi abu di bawah sinar matahari. Apa aku mengatakannya dengan keras? Aku malah melakukannya tanpa disadari. Namun yang terjadi, teman-temannya melihat dia dengan aneh. Hei, apakah aku sekeras itu? Apa yang terjadi? Jangan menatapku seperti itu, oke? Itu sangat menakutkan. Jianceng pun merasa aneh pada teman-temannya. Ada apa, Xiao? Apa kau melihat ini? Kenapa Xiao Feng juga menatapku seperti itu? Tunggu, bagaimana dengan Yao Ting? Lalu kemana perginya si Yao Ting itu? Siapa? Selalu dia pun terkejut. Ngomong-ngomong, siapa Yao Ting itu? Sambil merasa bingung, Jianceng pun berkata seperti itu dalam hatinya. Lalu tiba-tiba saja seseorang masuk. Waktunya kelas dimulai. Aku akan mengumpulkan tugas kalian. Apa yang terjadi?
Tiba-tiba saja semua orang sibuk dengan ponselnya. Buka berkas pekerjaan kalian dan buka halaman 218. Pertanyaan kedua hingga kelima. Seseorang menegur Janceng. Apa lehermu kram? Dan sial, leherku benar-benar kram. Apa sesuatu terjadi di wajahku? Kepalaku sakit. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku seperti melupakan sesuatu? Ataukah ini hanya bayanganku saja? Tempat ini, semua yang berada di sini, mereka semua aneh sekali, kata Janceng dalam hati. Lalu dia pun melihat seseorang, Yao Ting Ting. Sejak kapan dia di sana? Rupanya gadis yang pertama kali dilihat Janceng waktu kecil namanya adalah Yao Ting Ting. Di era sekarang hanya ada kota, distrik, perusahaan, dan menyediakan buku makalah akademis mereka adalah sumber asli dari sini dan bukan pameran. Kita takut akan kematian dan kita takut akan penyakit. Empati melempar ke dalam pacuan karena kita tidak bisa berempati dengan robot. Lebih banyak mainan humanoid atau robot mirip manusia. Perasaan manusia ia memiliki lebih baik, tetapi ketika mencapai titik kritis, perasaan ini langsung menurun dan melihat seperti mirip manusia, mereka akan lebih menakutkan. Bahkan pergerakan kecil yang tidak natural dapat terlihat kaku dan tidak biasa. Oleh karena itu sangat menakutkan, memicu tanggapan lembahan nih. Sebenarnya apa yang sedang ku cari? Apa yang gue baca ini sebenarnya? Janceng pun merasa kesal. Perasaan ini tidak nyaman. Apa ini? Sepertinya aku melupakan sesuatu. Tapi apa? Sial. Aku tidak bisa mengingatnya, kata Janceng. Di sebelah sana. Aku merasa sesuatu di sebelah sana. Baiklah kalau begitu. Jawabannya aku cari mungkin berada di sana, kata Janceng sambil dia pergi dari bangkunya. Itu dia. Kapan dia duduk? Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Rupanya itu adalah Yao Ting Ting. Yao Ting Ting pun memegang baju Janceng. Namun Janceng, tunggu, kenapa wajahmu merah? Apa kau masuk angin? Kata Yao Ting Ting. Tidak. Yao, aku harus mengatakan sesuatu dan mengajaknya nonton film. Janceng, maukah kau datang ke rumahku? Kata Yao Ting Ting. Hah, benarkah? Yao Ting Ting adalah dewi hatiku. Tidak mungkin aku menolaknya, bukan? Tapi dia malah dengan senang hati mengajaknya ke rumahnya. Lalu Janceng pun dipegang tangannya. Lalu dia dibawa pergi oleh Yao Ting Ting. Ikut dengan goyang Janceng. Tunggu sebentar Yao. Seperti yang kupikirkan, dia meneliti kecerdasan buatan alam bawah sadarnya benar-benar waspada. Tetapi seseorang berkata seperti itu, seseorang berkacamata. Dia pun membuang kertas ke dalam robot sampah. Semua ini hanya perjuangan yang sia-sia. Mari kita mulai lanjut permainannya. Yao Ting Ting, kamu akan membawaku kemana? Tentu saja ke rumahku. Tunggu. Dia pun melepas tangannya. Ke rumahmu? Kenapa? Untuk melakukan apa? Kenapa? Karena aku ingin, kata Yao Ting Ting. Hari ini orang tuaku tidak ada di rumah. Apa kau mau datang? Dan ya, itu terserah padamu. Kau mau lakukan apa? Tunggu, aku akan pergi. Ayo kita pergi ke rumahmu dan saling memahami satu sama lain. Lalu tiba-tiba saja si robot datang dan lalu ting, perasaan ini lagi. Apa ini sebenarnya? Dari mana datangnya perasaan ini? Lalu di sini juga ada robot pembersih. Tunggu dulu, robot ini ada di mana-mana. Robot pembersih itu ada di mana-mana. Pipop. Berbalik. Kali ini robot ini tidak menatapku. Janceng, apa yang kau lihat? Kata Yao Ting Ting. Baiklah, aku datang Yao. Tidak peduli apa, hari ini aku harus mengajaknya nonton film, kata Janceng. Dan juga tiba-tiba saja ting, set 13 Februari jam 8. Ting. Janceng terbangun di kelasnya. Apa? Sayang sekali ya, bahkan kita harus menghadiri kelas ketika hari aliansi, kata teman si Janceng. Janceng, ada apa ini? Sepertinya kita tidak bisa lagi memakai 2 tiket film itu. Apa? Aku di kelas? Apa yang terjadi? Benar juga, berita memberitahukan dibatalkan. Sekolah juga mengumumkan lewat terminal. Tunggu, tidak. Aku tidak melihat apapun. Kupikir aku bersama Yao Ting Ting. Sebenarnya apa yang terjadi? Yao Ting Ting, kenapa aku berakhir pergi ke sekolah bersamanya? Ada apa ini? Aku merasa pusing, kata Janceng. Kemudian pergi ke rumahnya dan aku tidak ingat apa lagi. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Tidak, aku pikir dia tidak mungkin. Tidak, sebenarnya apa yang terjadi? Kata Janceng sambil bingung. Dia pun marah-marah, orang-maring ke sana kemari. Lalu tiba-tiba saja kelasnya pun sudah selesai. Ya, ini jam berapa? Kemana yang lain? Apakah waktunya olahraga? Aku tidur sangat nyenyak. Ayo pergi ke ruang olahraga dulu. Akan kulihat beberapa menit dan tidak perlu buru-buru, kata Janceng.
Siopeng. Dia tidak membangunkanku. Lupakan, aku akan berjalan ke sana. Bukankah kemarin aku ketemu Yao Ting Ting di perpus? Kau pikir aku sedang mencari sesuatu? Masa bodoh, aku harus pergi ke kelas. Lalu terlihat robot lagi. Robot sampah lagi. Sangat. Aku harus ke bagian ini rupanya. Hei, apa yang kau lakukan? Janceng ditegur oleh seseorang. Kenapa kau berdiri di sana? Tidakkah kau lihat kau telat? Sepertinya jika aku tidak mengajarmu, memberimu pelajaran, tidak akan tahu berapa hebatnya kami penjaga keamanan. Aku telat? Apanya? Bukankah hanya aku yang telat, kata Janceng. Lalu tiba-tiba saja penjaga keamanan itu marang-maring. Terima ini. Saat dia akan dihajar, dia dihadang oleh robot pembersih. Ting, kakinya pun tersandung. Apa robot pembersih itu lagi? Berhenti di sana. Tidak paman, aku tidak bergerak. Bukan gak bergerak. Lalu dia pun disodok oleh si robot pembersih. Sialan, apa-apaan ini? Lari. Robot pembersih itu pun berkata seperti itu. Apa yang terjadi? Keamanan juga melakukan pekerjaan direktur sekolah. Kalau telat berarti aku akan dipukuli oleh keamanan itu dan robot pembersih itu. Kenapa dia membantuku? Capek sekali. Aku harus pergi ke perpustakaan lewat pintu belakang lantai 2. Ini sungguh merepotkan. Belakangan ini lebih banyak hal aneh terjadi lagi padaku. Janceng masuk ke dalam sesuatu ruangan. Lalu saat dia membukanya, penjaga keamanan itu benar-benar menakutkan. Dia membuka suatu ruangan dan melihat sebuah komputer. Alah, apa ini? Kurasa aku pernah melihat ini dalam mimpi. Komputer tua ini dan ini. Jangan-jangan ini ada tempat di mana aku bisa menemukan jawaban. Janceng pun memasukkan flash disk ke dalamnya. Komputer ini mengenalku, tapi kenapa ini tidak terasa aneh? Ayo kita lihat apa yang ada di dalamnya. Sepertinya ini adalah 3 bulan yang lalu aku satu-satunya pengguna. Ketika aku ulang tahun sekolah, tidak ada yang menggunakan ruangan ini. Ayo perluas pencarian sampai 55 tahun. Mungkin ini jumlah tahun maksimum yang mungkin juga adalah untuk menerima permintaan pencarian. Tapi selain buku harian tidak ada yang lain. Sepertinya ini ditulis di tengah peperangan, dan itu juga tanggalnya aneh, 13 Juni 2171. Apakah aku perjalanan waktu, dan ataukah komputer ini yang melakukan perjalanan waktu? Sebenarnya apa yang terjadi? Tunggu, perjalanan waktu. Lalu Janceng pun merasa pusing dan tiba-tiba saja seseorang mendekat ke sekolah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa intuisiku menuntunku ke sini? Hal aneh lebih banyak terjadi di sini. Tiket film Yao Ting Ting hari ini. Lalu Siopeng. Janceng, seseorang memanggil Janceng dari luar pintu. Apa kau di dalam? Bagaimana dia? Yao Ting Ting, apa yang dia lakukan di sini? Kelas masih belum selesai. Selain itu setiap kali aku ingin menyelesaikan perasaan aneh ini, Yao Ting Ting selalu muncul di depanku. Jangan-jangan dia adalah. Kalau dia pun mengetuk pintunya, tok 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 tok. Yao Ting Ting, bagaimana dia bisa bangun dan pendiam? Tunggu, bicara soal kemarin mengajakku, apa yang harus kulakukan? Kenapa aku punya firasat seperti itu? Kau tidak di dalam? Apa aku mengetuk pintu yang salah? Apakah itu hantu? Kata Yao Ting Ting. Lalu Janceng pun akhirnya dia pergi. Meskipun ada banyak yang tidak masuk akal, tampaknya aku berhasil menghindari peluru. Apa yang dimaksud dengan apakah dia memanggilku hantu? Sebenarnya apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba saja terjadi suatu ledakan. Apa yang terjadi? Janceng terpental ke arah pintu. Rupanya terlihat di luar ada beberapa kapal yang sedang terbang. Seseorang muncul dari kapal-kapal itu menggunakan parasut. Apa yang terjadi itu? Kau bercandakan itu adalah tentara NATO, perang atau semacam ledakan? Apa sebenarnya situasi macam apa ini? Kata Janceng. Bodoh amatlah perasaan menjanggal itu. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri untuk saat ini. Janceng pun pergi, dan menurut peraturan perang mereka tidak boleh membunuh warga, bukan? Lalu para tentara itu pun muncul. Kawan, siapkan peluru, permainan membunuh sudah dimulai sekarang. Kali ini kita akan membunuh orang-orang blasteran sekaligus. Pak, blasteran berhenti, kata tentara itu. Apa yang ingin kau lakukan? Kata Janceng. Diamlah kau, dasar blasteran kecil. Lalu tiba-tiba saja ting, Janceng. Kepalaku, kelompok bajingan ini terlalu kasar. Tempat ini ruang olahraga. Mereka bahkan menangkap sisa murid yang lain. Mereka pikir sedang melakukan apa? Janceng pun sepertinya akan pingsan.
Seseorang bajingan naif sekali kalian. Kau sangat marah bukan? Kenapa kau gemetaran? Aku tidak akan memakanmu. Yang kau takutkan jangan takut. Tenang saja, ayo kita bermain game. Jika kau menang, aku akan melepaskanmu. Baiklah. Kau lihat ring basket itu, aku akan menghitung 1 sampai 10. Jika kau bisa lari ke sana, kami tidak akan melepaskanmu. Kau boleh bawa satu teman kelasmu. Bagaimana dengan itu? Kau setuju? Aku dalam mood yang bagus loh. Kau tahu diam artinya setuju. Berdiri cepat. Lalu dia pun disuruh berdiri dan ditembak ke arah lantai. Lalu dia berlari. Dia berlari dengan takut, namun tiba-tiba saja dia punggungnya ditembak oleh tentara itu sambil tertawa. Hahaha. Matematikanya kurang bagus, dia tidak memperhitungkan apapun. Jiancheng pun kaget melihat itu. Apa? Dia mati. Mereka kejam. Apakah mereka tidak berperikemanusiaan? Mereka membunuh orang dengan mudah. Seseorang pun berteriak, tidak, aku tidak mau mati. Menangis lagi, atau kau akan kutembak, dasar tai. Ayolah, jika membunuh mereka lagi itu akan sia-sia. Bagaimana jika memberikan mereka gadis untuk menghibur kita? Itu benar, gadis, berikan saja dia. Sungguh sia menyebalkan pasaran paks lemah ini. Kau monster, seseorang berkata seperti itu, tapi yang terjadi dia harus dilutut. Kau tidak tahu kapan harus berhenti bukan? Bocah benar-benar punya keberanian, harus kau puji, kau punya keberanian. Jadi, mana teman baikmu? Teman baikmu? Apa maksudmu? Dasar bajingan, cepat atau lambat kau pasti akan mati, kata si bocah. Kami tidak berencana mengakhirinya dalam pertempuran, tapi sekarang kau akan mati. Jiancheng, balaskan dendamku. Akhirnya dia pun di headshot di depan mata Jiancheng. Akhirnya kau diam. Xiaopeng, tidak. Akhirnya ternyata itu adalah si Xiaopeng, teman baik si Jiancheng. Xiaopeng, tunggulah aku. Lalu Jiancheng pun tiba-tiba saja masuk ke dalam mode buasnya. Dasar kejam. Apa yang terjadi? Semua orang berhenti. Jadi begitu aku secara tidak sengaja mengaktifkan mode kegilaan, maka yang terjadi adalah Jiancheng pun melepas kulitnya hingga akhir. Orang-orang itu menyebabkan kekacauan ini disebabkan tampilan keadaan sekarang adalah kegilaan kekuatan 20%, kelincahan 19, kecerdasan 17, efek spesial, niat membunuh dengan memakai kelima indera. Ya kurang lebih begitu. Aku sudah mengetahui tipuanmu. Beruntung aku punya kekuatan spesial ini. Ternyata ini semua adalah tidak nyata. Ya benar kawan-kawan, dulur-dulurku. Ternyata ini adalah tidak nyata, genjutsu atau virtual realita yang dilakukan saat Jiancheng masuk ke dalam ruangan dan tiba-tiba saja dia kehilangannya. Lalu dia tiba-tiba berada di sini. Ini semua hanyalah virtual reality. Berhentilah bersembunyi, keluar. Ayo kita bicara, kata Jiancheng sambil tegas. Lumayan, bagaimana kau bisa menyadarinya, kata seseorang. Rupanya itu adalah Xiaopeng. Kau benar-benar merepotkan dan beruntungnya aku tidak memiliki jantung. Jantung manusia begitu ya. Statusmu dapat meningkat dan dapat melihat jantungku. Sepertinya ini adalah bug yang tidak selaras. Jadi hal terakhir apa yang kau ingat? Meskipun aku banyak tebakan benar, pernahkah kau berpikir ini adalah sebuah game? Begitu kan Intel? Di dunia ini saat itu aku masuk ke dalam ruangan, ke dalam itu beberapa menit yang lalu. Intel itu bilang bahwa seharusnya si cacing berada di dalam sini, meskipun berisiko aku harus melakukannya. Intel kau rupanya. Intel itu adalah orang yang berbicara kepada Jiancheng dan menolongnya sebelumnya. Tolong jangan lakukan gerakan yang melanggar persetujuan eksperimen dalam bahasa manusia. Meskipun aku tidak percaya kau dapat mengancam atau kabur dari fasilitas percobaan, tapi hanya untuk berjaga-jaga. Laser ini memiliki reaksi 0,1 per detik. Gelang interdimensional butuh 2-3 untuk digunakan. Agar sel bahan bakar meledak juga butuh 3 detik. Sial, kata Jiancheng. Jadi, di mana cacing itu? Bukankah kau bilang si cacing mengancammu? Ya benar-benar isi cacing ya mengancam memakai reaksi korosif melelehkan pintu. Itu sama saja seperti lastrikmu bukan? Lihat si cacing itu ada di sana. Aku menangani itu, tapi berita bagusnya adalah bagian yang tersisa dari belakang itu tampaknya masih hidup. Aku memutuskan untuk meliharanya di tabung hibernasi. Cacing, bukankah itu cuma seseorang?
Sebenarnya apa yang terjadi? Robot ini benar-benar punya selera yang buruk. Baiklah, cukup bicaranya. Apa yang kau mau? Kata Janceng. Cukup yakin manusia memiliki keberadaan yang terbatas, selalu merasa gelisah. Tidakkah kau berpikir bahwa kau mau melepas armor dayamu, dan tidakkah kau berpikir bahwa kau dituntun ke sini? Lupakan, pergi saja ke tabung inkubasi itu. Apa-apaan? Siapa juga yang mau ke sana? Kemudian silahkan ambil ujiannya. Apa yang kau maksud ujian? Emangnya gue lagi sekolah apa aja? Kenapa juga gue harus ikut-ikut dalam ujian? Kata Jianceng. Tapi yang terjadi sekarang ini sudah berakhir. Rupanya sepertinya Jianceng entah bagaimana caranya masuk ke dalam tabung inkubasi, dan lalu dia diperlihatkan semua hal ini. Berakhir, aku sudah menunggumu sejak lama, kata Yao. Manusia sudah berhenti menyediakan subjek eksperimen, dan data yang tersisa bagiku tidak cukup untuk menyempurnakan evolusi terakhir. Terima kasih pada cacing kecil itu. Dia menemukan jalan menuju ke sini dan dengan naifnya ingin mengambil bahan organik lab untuk membiarkan jamur aneh itu. Aku memuaskannya, kemudian membiarkan bagian-bagian itu merajalela. Tentu saja lebih banyak percobaan akan menuju pintu yang lebih banyak. Contohnya dirimu. Aku tidak peduli soal eksperimenmu, tapi timku masih bertempur. Lepaskan aku. Sial, ketika aku memasuki tabung hibernasi, aku akan mengeluarkan IP dan membuat bahan bakar meledak sendiri. Bukan seharusnya begitu. Dan inilah yang terjadi pada Jianceng. Dia sedang berada di tabung hibernasi. Dicolokkan beberapa selang ke dalam tubuhnya. Kemudian aku akan kehilangan kesadaran. Sekarang terlihat seperti ruangan virtual ini, dan program ini dalam kendali. Sepertinya kau belum mendapatkan semua ingatanmu, jadi biarkan aku memberitahumu sesuai dengan yang terjadi sekarang. Kau sudah ikut serta dalam ujian, babak 1 ujian, lebih tepatnya ada banyak babak. Lo bersiap-siaplah, kata si Yao Tingfing.